Kabupaten 50 Kota adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Juga merupakan kabupaten yang mempunyai banyak tempat menarik dan indah yang harus dikunjungi kalau berkunjung ke Sumatera Barat. Kabupaten yang luas daerahnya mencapai 3.354,30 km persegi ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar di sebelah utara. Sedangkan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sejunjung. Nah, sudah jelas ya, di video kali ini kita mau bahas apa? Iya, benar sekali, kita mau bahas tentang fakta menarik tentang Kabupaten 50 Kota. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip agar nanti kita bisa menikmati keindahan Kabupaten 50 Kota secara utuh. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Sepuluh fakta menarik Kabupaten 50 Kota. 1. Asal mula nama 50 Kota. Dikutip dari Wikipedia, menurut tukang kaba, dalam salah satu tambu cerita historis tentang asal-usul dan sisilah nenek moyang orang Minangkabau di Sumatera Barat, terdapat sebuah kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh Datuk Badario Kayo yang memiliki saudara sayah bernama Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah Nansa Batang. Suatu hari, kedua saudara ini bertemu Datuk Bandaro Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian penduduk kerajaan ke daerah pemukiman baru. Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan pemukiman baru, mulailah pemindahan sebagian penduduk ke tiga arah, yakni utara, barat, dan timur. Daerah permukiman baru di sebelah barat kemudian diberi nama Luak Agam, daerah sebelah timur dinamakan Luak Tanah Datar. Sementara itu Datuk Sri Maharajo Nambanego memimpin 50 orang menuju ke arah utara. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luak 50 yang dalam perkembangannya menjadi Kabupaten 50 Kota. Untuk mengenang sejarah asal-usul nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian dicantumkan angka 50. 2. Kelok Sambilan. Buat teman yang dari Riau menuju Sumbar pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Kelok Sambilan. Kelok Sambilan sekarang merupakan kawasan jalan layang yang berada di kawasan hutan lindung. Sungai yang berada di kawasan hutan lindung ini pun membentang sepanjang kawasan hutan, membuat jalan yang dibangun menjadi berkelok-kelok. Kawasan ini dihiasi dengan tebing-tebing dan bukit-bukit tinggi. Kelok Sambilan digunakan pula sebagai tempat acara balap sepeda kelas dunia yang bernama Tour de Singkarak. Masyarakat terkadang menggunakan kawasan ini untuk sebagai spot foto hingga lokasi syuting video musik, karena memang tempatnya yang sangat indah. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kita mau mengingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya ya. Ini yang paling penting, agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video kita yang lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan lebih luas lagi. Kita lanjut ya, tonton videonya. 3. Padang Mangate. Padang Mangate adalah sebuah daerah peternakan yang terletak di Bungo, Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jarak dari kota Padang kurang lebih dari 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Daerah ini menjadi terkenal lantaran pemandangan padang rumputnya yang mirip dengan peternakan padang rumput di Selandia Baru. Peternakan ini secara resmi dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijau Pakan Ternak atau BPTUHPT Padang Mangate di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saking indahnya nih teman, tempat ini sering dijadikan tempat lokasi syuting film hingga lokasi syuting video musik. Namun sayang, tempat ini tidak dibuka untuk umum dan juga belum dibuka untuk tempat wisata. 4. Beribu kota Sari Lama. Mungkin sebagian orang mengira kalau ibu kota 50 kota ini adalah Payakumbuh. Itu salah ya, yang benarnya adalah ibu kota dari Kabupaten 50 Kota adalah Sari Lama. Sari Lama merupakan sebuah nagari kecil yang terletak di Kecamatan Harau.
Luas Nagari Sari Lama mencapai 117,97 km persegi atau 28,30% dari luas wilayah kecamatan. Nah, Sari Lama berjarak 10 km dari pusat kota Payakumbuh. 5. Kampung Sarugo. Sesuai namanya, Sarugo merupakan akronim dari Seribu Gonjong yang merupakan perkampungan adat dengan rumah gonjong yang padat. Deretan rumah-rumah gonjong terlihat seperti membentuk barisan yang rapih dan menghadap kiblat. Secara letak geografis, desa Sarugo termasuk desa terpadat di daerah perbukitan dengan hamparan sawah dan juga perkebunan yang luas. Hal tersebut juga sangat mempresentasikan arti Sarugo atau surga. Nah, saking indahnya teman, Kampung Sarugo meraih juara 2 Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2020 sebagai kampung adat terpopuler. Nah, tidak itu saja teman, Kampung Sarugo juga masuk salah satu dari 50 desa wisata terbaik di tanah air. 6. Jesigo. Jesigo atau jeruk siam Gunung Omeh, salah satu produk unggulan dari Kabupaten 50 Kota. Jeruk jenis Jesigo ini merupakan jeruk hasil perkebunan petani di daerah Gunung Omeh. Jesigo juga sudah sangat dikenal oleh banyak orang, tidak hanya dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat saja, tapi juga sudah dikenal oleh masyarakat di luar Sumatera Barat. Rasa jeruk ini lebih manis dan segar dibanding dengan jenis jeruk lokal lainnya. Memiliki rasa manis, segar, daging buah yang tebal, dan airnya pun banyak. Nah, menariknya teman, lokasi ini juga dijadikan sebagai tempat argo wisata. Di sini teman bisa melihat secara langsung perkebunan jeruk siam Gunung Omeh. 7. Lembah Harau. Lembah Harau juga merupakan ikon dari Kabupaten 50 Kota, sebuah ngarai yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Lembah Harau diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter, berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian mencapai 100-50 meter. Topografi cagar alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Bukit tersebut antara lain adalah Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkara, dan Bukit Tarantang. Berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan. Dengan udara yang masih segar, teman bisa melihat keindahan alam sekitarnya. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit yang terjal ini mempunyai ketinggian 80 meter hingga 300 meter. Jadi buat teman yang berlibur ke Sumatera Barat, Harau adalah salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi. Ikon lain dari Kabupaten 50 Kota adalah pemandian Batang Tabi. Batang Tabi adalah salah satu objek wisata pemandian keluarga yang sudah sangat terkenal oleh masyarakat Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi objek wisata yang satu ini lebih kurang menempuh jarak 3 km dari pusat kota Payakumbuh. Bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Sumber mata air yang sangat jernih merupakan potensi utama dari objek wisata yang satu ini. Yang menariknya teman, debit mata air di Batang Tabi ini stabil dan tidak pernah menurun walaupun dalam musim kemarau sekalipun. Terdapat 3 kolam pemandian utama, yang pertama untuk dewasa, kemudian untuk anak-anak, yang terakhir pemandian umum. Kolam renang dewasa dan anak-anak sudah menggunakan batu ubin, sedangkan kolam renang pemandian umum tetap dalam kondisi alami dengan berbatuan alam di dasarnya. Kejernihan air dan ikan larangan yang hidup di dalam menjadi salah satu spot untuk selfie dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. 9. Monumen PDRI. Monumen PDRI atau Monumen Nasional Bela Negara adalah monumen peringatan yang didirikan untuk memperingati sejarah perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia ketika itu kota jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer Belanda kedua. Monumen itu dibangun di area seluas 40 hektar di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI, yaitu di Jorong Sungai Sireh, Nagari Koto-Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan monumen ini dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Bela Negara atau HBN pada tanggal 19 Desember 2012. Pembangunannya diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 268 miliar rupiah yang akan dianggarkan dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibantu oleh Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia. Selain monumen, beberapa bangunan penunjang ini akan dibangun di area yang sama seperti gedung serbaguna, masjid, diaroma, museum, pustaka, dan bangunan literatur sejarah. 10.
10. Terdapat banyak tempat wisata. 50 kota dianugerahi dengan keindahan alam yang sangat indah sekali. Selain wisata alam, ada juga wisata sejarah dan budaya yang gak kalah menarik untuk dijelajahi. Tidak heran kalau Kabupaten 50 Kota terdapat banyak tempat wisata yang bisa teman kunjungi. Sebut saja Lembah Harau, Kampung Eropa di Harau, Kapalo Banda Taram, Air Terjun Bulan, Air Terjun Sarasah Baraso, Air Terjun Lubak Batang, Batang Tabi, dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang bisa teman kunjungi. Nah, itu dia teman 10 fakta menarik tentang 50 kota. Gimana menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Indah kan kampung halaman kita? Jadi banggalah buat teman yang kampung halamannya di Kabupaten 50 kota. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kita mau mengingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya, ini yang paling penting sekali, agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan lebih luas lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.